Anda kembali di Breaking News TV One, saya Ferdi Ilyas. Kita kembali menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan pantau kembali bagaimana situasi terkini di sana. Ada rekan Yohanes Leonardo di sana. Ardo, apakah sudah ada lagi tokoh-tokoh yang namanya santer disebutkan tadi sudah datang ke istana hingga siang ini? Ya, Ferdi, mencermati nama-nama yang santer disebut-sebut akan mengisi posisi strategis seperti diantaranya Menteri Pemuda Olahraga, Menpora ataupun juga Menko Polkam yang masih kosong ya saat ini. Memang belum ada tokoh-tokoh yang sempat juga Ferdi perbincangkan begitu ya di studio terkait potensi-potensi nama-nama yang akan mengisi jabatan yang masih kosong hingga saat ini. Namun yang dapat kami lihat ada tokoh-tokoh lain setelah terakhir jika Ferdi tadi mengatakan ada kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir. Memang benar tadi Tito hadir dan kemudian sempat memberikan beberapa pernyataan di mana yang kami dengarkan secara seksama tadi bahwa Tito mengatakan bahwa memang benar akan ada pelantikan beberapa posisi, namun yang dapat Tito pastikan hanyalah posisi Menko Polkam. Terkait siapa sosok Menko Polkam yang akan menjadi suksesor daripada Menko Polkam sebelumnya yakni adalah Budi Gunawan, Tito justru bungkam, ia mengaku tidak mengetahui karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Artinya, Ferdi, selain itu juga, selain Mendagri yang tadi juga sudah mengenakan pakaian sipil lengkap ataupun juga PSL lengkap dengan jas bersama dengan istri kemudian datang ke dalam, memang juga sudah datang beberapa tokoh-tokoh lain yang tadi kami pantau seperti misalnya ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri, mantan Wakapolri yang disebut-sebut akan mengisi posisi staf sus Presiden bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Selain itu juga ada beberapa tokoh lain seperti ada Deputi LKPP, ada Sarah Sadikoh yang sudah hadir tadi. Kemudian juga ada Dirjen Teknologi Pemerintah Digital dari Kementerian Komunikasi Digital, yakni adalah Mira Taiba. Namun sayangnya untuk Mira Taiba dan juga Sarah Sadika, kami belum dapat mengkonfirmasi posisi apa, baik kepala lembaga ataupun mungkin wakil menteri ataupun menteri ataupun apapun itu di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena memang keduanya ini bungkam dan tidak memberikan konfirmasi sepatah kata pun kepada awak media. Mereka hanya membenarkan bahwa mereka diundang ke Istana Presiden. Dan sedikit menceritakan soal kedatangan tadi ada Sarah Sadika ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sarah sempat mengatakan bahwa ia diminta secara mendadak dan ditelepon dan dihubungi untuk kemudian datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ini kemudian menyegarkan kembali ingatan bahwa pada perombakan kabinet yang berlangsung pada pekan lalu, di mana ada 5 posisi kementerian yang dirombak, ini juga dilakukan secara mendadak. Salah satunya adalah Menteri Keuangan yang mengatakan, maksud kami Menteri Koperasi yang kini baru menjabat, Ferry Juliantono yang merupakan Wakil Menteri Koperasi juga mengatakan kepada awak media bahwa ia dihubungi secara mendadak dan kembali kami cermati kembali bahwa Ferry Juliantono pada saat itu sedang mengikuti rapat koordinasi dengan DPR RI terkait perkembangan Koperasi Merah Putih saat dihubungi untuk kemudian menggantikan menterinya yakni adalah Budi Aristiadi yang sudah purna tugas. Artinya pola mendadak ataupun juga secara dinamis ini memang menjadi salah satu pattern yang sudah terjadi dalam 2 perombakan terakhir termasuk hari ini, termasuk apa yang saya katakan oleh Sarah Sadika tadi bahwa kemudian ia dihubungi secara mendadak dan tiba-tiba begitu oleh pihak istana yang meminta dirinya untuk datang dan bahkan belum disebut informasinya untuk mengisi posisi apa di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi Ferdi, kami akan menantikan nama-nama lain, utamanya mereka yang diisukan akan mengisi jabatan-jabatan pembantu presiden lain seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ataupun juga Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu juga kami juga akan mengupdate informasi terkini apakah kemudian ada nama-nama tokoh-tokoh yang akan dibongkar pasang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk beberapa pos lain, baik itu di jajaran kementerian ataupun juga jajaran kelembagaan yang akan dibongkar pasang dan atau mungkin akan coba diutak-atik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi adalah merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang tentunya akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Ferdi.
Baik Ardo, terima kasih. Kita akan tunggu kembali bagaimana situasi terkini secara real time di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menunggu siapa lagi kemudian tokoh-tokoh yang akan datang di momentum reshuffle yang rencananya akan dilakukan hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana reshuffle ini dan dinamika politik yang terjadi di pemerintahan, kita sudah terhubung dengan Henry Satrio, pengamat politik. Bang Hensat, apa kabar Bang? Baik-baik. Mana bro? Baik, terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita. Langsung saja Bang Hensat, tadi saya sudah berbicara dengan Ardo di istana. Dia melihat bagaimana situasi dan dinamika tokoh-tokoh siapa yang datang kemudian, dan dikatakan bahwa ada pola mendadak dari proses rekrutmen, quote and quote ya Bang ya, dari Presiden Prabowo Subianto ini terhadap pembantunya di pemerintahan. Anda melihat atau bagaimana Anda membaca nuansa kebatinan Presiden Prabowo dengan tipe seperti ini? Ya, dia kan latar belakangnya prajurit Kopassus gitu ya. Tentu ada hal yang mengganggu bila rencana-rencana dia bocor ke publik dan ketahuan gitu. Maka hal ini menjadi ciri khas dia gitu. Jadi nggak mau ketahuan tanggalnya maupun orang-orangnya ya. Jadi kan tersebar begitu saja, bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar gitu. Yang kasihan kan sebetulnya kalau udah tersebar tapi kemudian nggak dilantik ya. Kan kasihan orangnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih pola-pola ini seperti ini ya wajar saja, terserah presiden sukanya gimana. Hanya kan yang diharapkan oleh masyarakat adalah memang pemerintahan bisa berjalan dengan baik, kemudian kestabilan keamanan terjadi, perut rakyat kenyang gitu ya bro, kemudian pendidikan dan kesehatan juga terpenuhi gitu. Siapapun nanti yang dipilih presiden silahkan saja, rakyat kan menanti hasil ya, bukan mengusulkan orang-orang. Makanya dibilang prerogatif presiden ini ya, yang ditunggu ya kita ini sebagai rakyat. Ada nggak perbaikan keuangan bagi keluarga kami, bagaimana harga-harga sembako yang saat ini ada pembatasan pembelian beras, itu akan terus terjadi nggak gitu ya. Kemudian bagaimana juga dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan makin bisa terpenuhi atau tidak gitu, affordable atau tidak, kan yang kita tunggu itu aja. Jadi silakan presiden memilih orang-orangnya gitu. Muaranya adalah kesejahteraan rakyat ya Bang Hensat. Tapi gini, ada beberapa nama yang kemudian tadi santer disebutkan dan beberapa juga sudah datang ke istana. Ada kemudian juga dikatakan reshuffle ini juga berbicara soal geng gitu atau poros begitu. Ada poros Teguh Umar, ada poros Solo, ada poros Hambalang. Tadi juga disampaikan oleh Bang Agung Baskoro tadi. Anda melihat apakah ini masih berlaku dalam pemerintahan seperti hari ini dan profiling orang yang kemudian akan diganti untuk membantu presiden? Ya, pemetaan politik itu kan wajar saja. Tapi saya sih menilainya kembali lagi ke hal yang kita inginkan sebagai rakyat. Jadi presiden silakan aja memilih orang-orangnya, mau itu dari poros mana, mau dari geng mana, terserah saja, asal bisa memperbaiki kehidupan rakyat kan. Kan kalau dalam politik penilaian itu ya untuk presiden, bukan untuk membantunya. Jadi kalau bagus itu karena presiden, kalau jelek juga karena presiden. Maka dipersilahkanlah presiden untuk memilih orang-orang terbaiknya. Kalau kemudian presiden tidak memilih orang-orang terbaik, tapi malah memilih orang-orang terbaik, tapi bukan versi dirinya, ya itu tanggung jawab dia juga. Silahkan juga dia pilih. Kan yang kita harapkan, kalau nanti sudah dipilih presiden, tidak ada lagi poros, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi partai politik, tapi memang bisa menerjemahkan visi misi presiden dan bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Jadi siapapun ya terserah aja gitu. Oke, Bang Hensat ditahan dulu sebentar. Bang, kita ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ada seorang tokoh yang kemudian di doorstop oleh teman-teman media di sana. Masih tidak begitu kelihatan karena tertutup. Oke, sepertinya tidak terlalu terlihat begitu ya siapa tadi kemudian
tokoh yang tadi datang dan sempat di doorstop oleh teman-teman media. Sembari menunggu juga kemudian tokoh-tokoh itu, Bang Hensat, bagaimana Anda kemudian melihat relasi Presiden ini dengan partai-partai pendukungnya, dengan adanya kocokan ulang nama-nama yang juga beberapanya dari partai pendukung, ada juga dari kalangan profesional. Apa bacaannya, Bang Hensat? Saya rasa Presiden Prabowo ini yang terkuat setelah Soeharto ya, karena hampir semua partai politik, bahkan saya katakan 8 partai politik di DPR itu mendukung dirinya, termasuk PDIP ya. PDI Perjuangan itu melalui Ibu Mega sudah menginstruksikan kader-kadernya untuk mendukung Presiden Prabowo ya. Jadi artinya dengan kekuatan seperti itu, mestinya Pak Prabowo ini lebih luwes dan lebih lincah dalam memilih wakil-wakil terbaiknya. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi orang-orang yang dipanggil itu semuanya tanggung jawabnya setelah dilantik adalah tanggung jawab kepada Pak Prabowo. Sehingga jangan sampai kemudian orang-orang ini setelah dilantik justru tidak bisa melakukan perubahan-perubahan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau menurut saya ini, nah ini kan yang menarik misalnya seperti di layar TV One, Erick Thohir diprediksi menjadi Menpora ya. Ya. Nah itu kan menarik sebetulnya dibahas. Jadi yang pertama, apa iya Erick Thohir mau dari kementerian level A, BUMN, kemudian jadi kementerian yang levelnya C ya, secara citra itu, Kemenpora ya. Apakah mau seperti itu? Karena konsekuensinya kan banyak gitu. Dia harus mundur dari ketua umum PSSI misalnya. Lantas kalau memang mau, pertanyaan selanjutnya siapa yang akan menggantikan Erick Thohir? Ini kan seperti reshuffle kabinet yang tiada henti gitu. Nah apakah kemudian sekarang hari ini benar-benar diselesaikan semua, atau Pak Prabowo akan memiliki hari lain untuk memperbaiki kabinetnya supaya memang settle dari awal tahun kedua dia memimpin negeri ini misalnya. Kan banyak hal yang harus dibahas gitu. Saya waktu pertama kali menerima gosip bahwa Erick Thohir akan jadi Menpora sih senyum-senyum sendiri ya. Saya nggak tahu ya kalau kemudian Pak Erick yang penting jadi menteri gitu, akhirnya diterima juga. Tapi kan itu dia harus mundur dari posisi dia sebagai ketua PSSI kalau saya tidak salah. Nah ini makanya ya kita lihatlah nanti akan seperti apa drama atau prosesi pelantikan para pejabat hari ini gitu. Ya, oke. Bicara soal nama-nama yang santer disebut di sejumlah media, bahkan rekan kami juga tadi menyebut ada beberapa nama yang cukup kuat begitu ya, dan beberapa juga sudah datang. Ada Wamenakar, ini menarik juga. Kita tahu bahwa sebelumnya Immanuel Ebenezer sudah berurusan dengan KPK begitu ya, sudah ditahan begitu, kemudian posisinya kosong dan digantikan dengan Afrian Syahnur yang juga sebelumnya menjabat sebagai Wamenakar di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin periode kedua. Anda melihat ini strategi apa? Ya Afrian Syahnur juga kalau saya nggak salah bukannya dia juga wakil Badan Halal ya, tapi mungkin saya salah ya. Tapi gini intinya gitu, kalau lagi-lagi silakan saja dia pernah menjadi pejabat di zaman apa, atau zamannya siapa, yang jelas pada saat dia dilantik oleh Prabowo, maka loyalitasnya harus ke Prabowo gitu. Nah tapi yang lebih perlu digarisbawahi, kalau nanti si menteri yang berasal dari lintas pejabat ini tidak berhasil, itu bukan salah pejabat sebelumnya, tapi itu. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo memilih orang yang memang sudah pernah menjadi pejabat di presiden sebelumnya, ya tanggung jawab dia bisa kerja atau tidaknya dari Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo memahami itu. Nah ini juga salah satu poin penting ya antara wamen dan menteri. Ini kan walaupun ada wanya, ada wakil ya, kata wakil. Ini kan juga cukup membingungkan secara hierarki gitu. Karena walaupun wakil tapi mereka juga sama dilantik oleh presiden gitu. Wajar jadi kalau misalnya seperti ada polemik yang terjadi di Kementerian Perumahan gitu ya, antara Ara dan Fahri, mudah-mudahan saya salah. Tapi kan itu kan terlihat sekali ke publik gitu. Mungkin
wakil menterinya juga merasa I don't have any responsibility to the ministers karena saya juga dilantiknya sama seperti menteri saya dilantik oleh presiden. Jadi zaman SBY dulu, wamen itu ditempatkan sebagai jabatan karir gitu. Jadi kalau dirjen sudah selesai jadi dirjen, maka karir selanjutnya dia bisa jadi wamen. Tapi sejak zaman Jokowi, wamen ini dijadikan jabatan politik juga. Nah yang lebih repot itu tadi, walaupun namanya wamen, walaupun namanya ada wakilnya, tapi karena dilantik oleh presiden maka dia jadi kemana-mana tuh dia merasa tanggung jawab ke presiden, bukan sebagai bukan tanggung jawab kepada menterinya gitu. Ya boleh-boleh aja seperti itu, tapi kita mesti ingat asal muasal jabatan wamen itu sudah jabatan karir di kementerian. Oke. Gitu kira-kira. Oke, artinya kemudian ini juga agak membingungkan begitu ya bagi masyarakat. Nah, bicara soal masyarakat enggak, bukan membingungkan sebagai di sisi masyarakat. Kalau masyarakat tadi aja itu bro pikirannya. Yang penting gue bisa makan, bisa nyekolahin anak gitu ya, terus kemudian kita sehat gitu. Orangnya mau siapa ya terserah, yang penting kan kita tugasnya memilih presiden sama wakil presiden. Nanti kalau menteri itu kan tugasnya presiden gitu. Jadi ya itu terserah, bukan gimana rakyat, itu gimana presiden sebenarnya. Kalau kita kan pengennya ya kebutuhan dasar kita terpenuhi gitu. Gitu kira-kira. Artinya kemudian efektivitas dari kinerja para pembantu presiden ini adalah yang juga akan membuat muara tadi yang kesejahteraan masyarakat ini bisa terpenuhi, begitu ya Bang Hensat ya? Benar, memang begitu kira-kira. Oke, Bang Hensat, pertanyaan yang sama tadi saya sempat menanyakan ke Mas Agung tapi sempat terpotong. Bagaimana Anda melihat, apakah kemudian dengan kocok ulang para pembantu presiden ini sudah 3 kali kalau saya tidak salah mengutip dari Mas Agung sampaikan, yang ketiga ini juga akan mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah secara signifikan atau biasa-biasa saja? Ini kan sebetulnya kan bukan kocok ulang yang besar ya Bu. Kalau dari 100-an menteri dan wakil menteri kemudian kalau diganti 5 gitu kayak kemarin ya itu kan nggak sampai 10% dari menteri gitu kan yang diganti. Jadi artinya ya sulit akan signifikan kalau kemudian kita mengharapkan perubahan yang drastis gitu. So artinya ini hanya sekedar pergantian pemain supaya lebih tajam penyerangan dan lebih kuat pertahanan kayak gitulah di dalam sepak bola itu. Tapi apakah mengincar kemenangan ya mudah-mudahan. Jadi artinya begini, dengan perombakan kabinet yang hari ini kan yang pertama kali hanya 1, terus kemudian kemarin 5, terus hari ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Kalau kemudian kita menginginkan sebuah signifikansi perubahan, ya nggak akan terjadi gitu ya, karena 10% aja kan nggak nyampe itu perubahannya. Jadi artinya butuh hal-hal yang memang lebih besar dari itu gitu. Misalnya hal-hal yang ini kan ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Ada perubahan nggak kira-kira di menteri-menteri ekonomi lainnya gitu? Bagaimana dengan perdagangan atau pertanian dan lain-lain? Kalau memang tidak ada perubahan dan sebenarnya sama aja ya udah ini memang sekedar seremonial pergantian pemain aja. Baik Bang Hensat.